Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelum saya mulai video ini, saya terlebih dahulu izin memperkenalkan diri. Nama saya Amalia Nurjana dengan NPM 1911010491, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Mampu. Jadi, dengan adanya saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Happy Komikesari MPDI. Selamat menonton. Nah, baiklah teman-teman, di sini akan kita bahas mengenai pertanyaan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan pertama yang akan kita jelaskan mengenai pengertian inovasi pembelajaran. Jadi, inovasi pembelajaran itu adalah proses belajar pada siswa yang dirancang, dikembangkan, dan dikelola dengan kreatif dan menerapkan berbagai macam pendekatan ke arah yang lebih baik untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif terhadap siswa. Yang kedua, yaitu seperti yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia saat ini masih dalam kualitas yang rendah. Jadi untuk menciptakan kualitas pendidik yang lebih baik, maka perlu adanya berbagai tindakan yang mendukung dalam pembelajaran di kelas. Terlebih lagi, sekarang kan banyak pembelajaran faktor yang menjadikan pelajar di Indonesia itu menjadi malas belajar. Nah, kemalasan inilah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan? Salah satu caranya dengan adanya inovasi pembaruan baru. Jadi itu bisa membuat satu pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, mengenai faktor perlu adanya inovasi pembelajaran. Yang pertama, bertambahnya penduduk yang pesat itu sangat berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga menuntut adanya pembaruan-pembaruan di bidang pendidikan. Jadi akibat dari perkembangan penduduk ini yang sering terjadi yaitu bagaimana penyediaan gedung-gedung sekolah, begitu pula hal-hal yang terkait dengan itu seperti tenaga kerjanya, buku-buku, fasilitas-fasilitas lainnya turut dapat perhatian. Yang kedua, ada faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan akan semakin berkembang seiring berkembangnya zaman. Maka dari itu kurikulum sekolah pun perlu diperbaiki kembali sehingga sesuai dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan yang ada. Seperti itu. Jadi untuk mempermudah juga dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman, yang terakhir nomor 4 yang akan kita bahas yaitu pertanyaan sebagai calon pendidik, apa saja yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah di nomor 2 dan di nomor 3. Yang dimaksudkan di sini itu adalah upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk berinovasi dalam pembelajaran. Seperti itu. Nah, di sini akan kita bahas mengenai upaya yang terdapat di pertanyaan upaya nomor 2. Jadi, sebagai calon pendidik itu perlu adanya pembaharuan inovasi pembelajaran. Jadi, sebagai calon pendidik itu harus bisa menumbuhkan keyakinan dan semangat belajar siswa bahwasannya pendidikan itu penting untuk masa yang akan mendatang. Contohnya seperti dalam kelas, guru bisa memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan karena ketika dalam kelas guru itu dituntut untuk bisa kreatif dan inovatif. Jadi terhadap pembelajaran tersebut, jadi supaya siswa itu merasa tertarik dan akan muncul rasa ingin tahu terhadap pembelajaran yang sedang dipelajari. Jadi proses pembelajaran pun pastinya akan kondusif dan siswa juga akan menjadi aktif dan bersemangat. Selanjutnya untuk upaya nomor 3, dengan adanya kepadatan penduduk pastinya pendidikan memerlukan peningkatan gedung-gedung sekolah dan mutu pendidikan lainnya. Jadi sebagai calon pendidik itu kita harus bisa menciptakan bahan ajar yang memadai bagi para siswa dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas sebagai guru. Jadi guru yang berkualitas itu dan memiliki wawasan yang luas akan menumbuhkan siswa yang berkualitas pula yang memiliki gagasan dan ide-ide yang kreatif. Selanjutnya mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi guru, kurikulum, program, fasilitas perlu diperhatikan dan ini berperan penting dalam inovasi pembelajaran.
Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu adanya peningkatan mutu pendidikan yang semakin untuk peningkatan yang lebih baik. Jadi kita memerlukan sumbangsi pemikiran solutif, aplikatif, dan relevan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Karena ini sangat berpengaruh untuk perkembangan inovasi pembelajaran yang akan mendatang. Dan kita dapat melakukan proses pembelajaran yang kondusif dan inovatif dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jadi sehingganya tidak ada siswa ataupun guru yang gagap teknologi, karena semakin berkembangnya pendidikan, semakin berkembangnya zaman, itu akan terus berkembang dan harus melakukan pembaruan inovasi pembelajaran yang dapat membangun semangat para siswa maupun guru maupun staf-staf yang ada di sekolah. Jadinya, pendidikan yang ada di Indonesia ini dapat meningkatkan mutu pendidikannya dan menciptakan para siswa yang berkualitas, yang kreatif, serta berinovatif, dan memiliki gagasan-gagasan dan ide yang sangat berkualitas. Nah, itulah yang sudah kita bahas, teman-teman. Nah, setelah kita lihat video ini, mungkin dapat kita pelajari dan kita ambil hikmah dan kita ambil apa yang dapat kita pelajari dari pembahasan yang sudah dijelaskan tadi, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.